wabarakatuh. Salam sejahtera, bagaimana kabar kalian? Kami yakin kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Karin, bersama rekan saya Aini. Kami dari PMR SMP Negeri 33 Surabaya. Kira-kira udah pada tahu belum ya apa yang nanti kita bahas? Pastinya belum dong ya. Ya udah yuk, mari dibahas. Mari kita bahas. Apa aja sih yang harus dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana? Apakah kalian sudah siap siaga menghadapi ancaman bencana? Kesiapsiagaan diri diharapkan mampu untuk mengantisipasi, meminimalkan korban jiwa maupun korban luka. Tahu nggak sih, ternyata jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua loh. Apa aja sih? Yang pertama, dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kedua, gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Ketiga, gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Selanjutnya, berdasarkan kedalamannya, jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang episentrumnya lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang episentrumnya 60 hingga 300 km di bawah permukaan bumi. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang episentrumnya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Kalian tahu nggak sih apa yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Aku tahu nih beberapa cara yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bumi. Yang pertama, cek potensi bahaya di rumah. Contohnya, perbaiki apabila terjadi kerusakan pada jaringan listrik atau gas. Yang kedua, identifikasi tempat aman di dalam dan di luar ruangan. Yang ketiga, bekali pengetahuan diri sendiri, anggota keluarga, dan orang di sekitar. Dan yang keempat, siapkan dukungan logistik darurat, merencanakan mekanisme komunikasi darurat. Nah, kita sudah tahu nih apa yang harus dilakukan sebelum bencana gempa bumi terjadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi. Yang pertama, ketika berada di dalam ruangan, hendaknya menunduk hingga menyentuh lantai. Cari perlindungan di bawah meja atau perabotan lain yang kuat, dan tunggu guncangan berhenti. Dan apabila perabotan tidak ada, lindungi kepala dengan lengan. Jauhi gas, kaca, atau apapun itu yang memungkinkan menjatuhi Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti. Waspadai segala kemungkinan yang timbul akibat arus pendek. Ketika di luar ruangan, tetaplah di luar. Jauhi dari gedung, lampu jalan, atau jaringan berkabel ketika di luar. Tetap di luar hingga guncangan berhenti. Di dalam kendaraan, sebaiknya menepi dan berhenti segera. Tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat bangunan pohon, jembatan, atau apapun jaringan berkabel. Lanjutkan kendaraan setelah gempa berhenti. Ketika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api. Jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Tutup mulut dengan kain, munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Kita udah tahu nih apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Selanjutnya, kita akan bahas apa yang harus dilakukan setelah terjadi bencana. Apa yang harus dilakukan setelah terjadi bencana? Yang pertama, siaga kemungkinan yang terjadi setelah gempa. Gelombang guncangan kedua biasanya kurang mematikan, tetapi dapat lebih kuat untuk memberikan kerusakan tambahan, hingga memperlemah struktur bangunan dan dapat terjadi pada 1 jam pertama, beberapa hari, minggu, bahkan bulan setelah gempa. Yang kedua, dengarkan radio atau televisi yang bisa diakses. Perhatikan informasi terkini terkait respon darurat. Yang ketiga, gunakan telepon untuk panggilan darurat. Yang keempat, buka laci lemari secara hati-hati. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Yang kelima, jauhi area yang hancur.
jujur. Kembalilah ke rumah apabila pihak berwenang mengatakan bahwa kondisi telah aman. Yang keenam, bantu korban luka atau yang terjebak. Ingat, untuk selalu membantu tetangga atau siapapun yang membutuhkan pertolongan, khusus seperti anak-anak, orang tua, atau yang cacat. Berikan pertolongan pertama secara tepat. Jangan pindahkan korban yang terluka serius untuk menghindari luka yang lebih parah. Carilah bantuan kepada tim yang lebih ahli. Yang ketujuh, bersihkan cairan yang berbahaya. Tinggalkan lokasi yang berbau cairan berbahaya seperti gas atau cairan kimia. Yang kedelapan, periksa beberapa peralatan. Periksa kembali apabila terjadi kebocoran gas. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan segera keluar bangunan. Periksa kerusakan listrik. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak dan tercium bau listrik, segera matikan listrik. Periksa kerusakan tempat pembuangan kotoran dan saluran pipa. Apabila terjadi kerusakan pada tempat pembuangan kotoran dan saluran pipa, hindari penggunaan toilet dan panggil tukang di bidangnya. Hubungi instansi yang berwenang untuk antisipasi pencemaran air yang lebih luas. PMR SMP 33, PMR SMP 33. Siamo, 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 aha, aha, tutti fratelli. Siamo, 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 aha, aha, tutti fratelli. Sekian penjelasan dari kami. Oh ya, jangan lupa untuk yang belum vaksin, yuk lindungi diri kita, keluarga kita, dan orang sekitar kita dengan cara melakukan vaksinasi. Malu dong jadi orang Indonesia tidak berani vaksin. By the way, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.